Ibu Rini belum dengar komentarnya, Bu. Gimana? Ibu kan dalam ini sekali. What do you think? Tapi ini kejawen juga, kan? How you feel this? Ya, kalau saya udah cukup biasa mengikuti hal ini, meskipun saya tidak bisa seperti Pak Yusuf ya, namun saya sudah mengikuti komunitas jarak jauh ya, kayak gitu, cakra, healing, energi, vibrasi, kemudian musik yang sekian hertz gitu ya yang kita perlu dengarkan ketika kita healing proses itu, jadi cukup familiar sekali saya. Ya ini Grace ngeri katanya. Ibu ngeri nggak waktu lakukan itu? Enggak ya, ringan aja ya, karena mungkin ya karena udah beberapa tahun udah mengikutinya gitu, jadi udah familiar. Ada sesuatu yang menakutkan nggak, Bu, yang mengerikan datang? Atau sebaliknya? Malah rasanya light ya gitu. Karena pada saat begitu biasanya kita suka dikatakan ada sekian ribu malaikat yang hadir juga gitu ya, di situ yang membantu kita. Malaikat? Ya. Wah, ngeri nggak, Bu, lihat malaikat? Oh, saya nggak bisa lihat. Pak Kun bisa kasih ini komen? Iya, ya, baik. Ya, kemarin saya nonton motivation-nya pagi-pagi saya bangun jam 3:30 pagi, terus saya nonton. Sebelum saya nonton saya sudah paham ini pasti frekuensinya udah di set, jadi kerasa di kepala. Kemudian juga sepertinya membuat frekuensi otak itu tetap berada di gelombang ya, di sekitar gelombang alfa, antara alfa theta gitu. Jadi antara itu, tidak lebih dari itu. Saya nontonnya mungkin sampai jam 6 ya, sampai jam 6 coba memahami satu persatu makna dari motivation 1 sampai 5. Bagus Prof, isinya sangat menarik ya. Cuma mungkin bagi orang-orang yang belum paham memang mungkin bahasanya memang agak tapi bagi orang yang mengerti bagus sekali itu isinya ya. Kemudian saya juga ingin komen yang kedua mengenai tadi yang Pak Yusuf, energinya tadi saya masukin ke perut, ini bereaksi ke dalam tubuh saya. Jadi pengen ke belakang gitu ya, mungkin untuk kayak detox gitu. Mendetoks ini. Nah, ada rangsangan untuk ya BAB. Hebat, cepat sekali. Ya. Kemudian yang ketiga saya ingin komen mengenai tadi yang di paper 42, ini luar biasa ya. Jadi saya pernah sering membaca dari ahli medis, kemudian juga ahli jiwa gitu. Jadi mereka mengatakan tidak akan terjadi penyakit di jasmani kita kalau rohani kita sehat. Jadi yang membuat fisik kita sakit itu hanya karena rohani kita sakit atau bermasalah gitu. Jadi sesakit-sakitnya fisik, kalau rohani kita bagus, ya jiwa kita bagus, dia nggak akan sampai sakit fisiknya. Makanya kalau saya melihat di sini solusinya itu juga seperti itu. Jadi solusinya untuk menyembuhkan fisik di sini digunakan solusi batin. Solusi batin, disehatkan batinnya sehingga otomatis fisiknya juga menjadi sehat. Sepertinya begitu kalau saya menangkap dari sini. Kemudian ini juga menarik bahwa alam semesta itu tidak mekanis gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh Newton ya, bahwa pembentukan alam semesta itu teratur dan seperti
apa peralatan mekanis. Jadi kalau mekanis kan udah udah semua udah terhitung teratur gitu. Padahal di situ kan ada relativitas, ada ada faktor-faktor lain, dan udah terbukti ya, misalnya satelit dan lain-lain, itu kalau murni menggunakan Newton ya, itu bisa dikatakan tidak sepenuhnya benar ya, dalam arti mereka juga menggunakan pendekatan-pendekatan dari relativitas untuk bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini memang benar gitu bahwa alam semesta tidak mekanis ya, ataupun magis gitu ya. Jadi lebih kepada ciptaan batin, dan ini yang membuktikan bahwa pendekatan batin ini bisa menyehatkan fisik kita. Nah, saya punya pengalaman, saya dulu pernah sakit lambung. Kemudian saya ke dokter, jadi asam lambungnya naik, ke dokter, dua rumah sakit, nggak sembuh. Gitu. Saya sembuh dengan terapi holistik. Ya. Terapi holistik itu menggunakan energi. Jadi menyeimbangkan antara energi kanan dan energi kiri. Yang dilihat dari energi saya gitu. Ya, ada kelistrikannya dan lain-lain gitu. Jadi menggunakan akupuntur, tetapi akupuntur dengan jarum yang mikro ya, sehingga tidak sakit. Di situ kelihatan begitu energi saya seimbang, sembuh gitu. Bahkan penyakit-penyakit lain juga sembuh gitu. Jadi kalau saya tanya ke dokternya, disebut tubuh halus ya, tubuh halus. Jadi kalau tubuh halusnya sehat, maka tubuh fisiknya juga akan sehat. Nah, ini yang jadi menarik gitu ya. Saya tanya, kenapa kok pendekatan pengobatan medis secara energi ini kok nggak dimasukkan dalam kurikulum gitu ya. Katanya kalau di Jepang dan Cina, mereka sudah mempelajari ini. Jadi bukan lagi dengan pendekatan obat dan lain-lain, tetapi menggunakan pendekatan, ya kalau mereka menyebutnya pendekatan energi ya, keseimbangan energi. Mungkin kalau di sini ya tadi kan ada kemampuan, lingkup, dan kapasitas dari batin yang menyelidiki ya. Mungkin penelitian mengenai ini yang ya mungkin perlu dikembangkan ya untuk penyembuhan secara maksimal. Saya pernah dengar YouTube-nya dari Bruce Lipton nih, sangat menarik ya. Dia ahli mikrobiologi dan dia sendiri sebetulnya banyak mengajarkan perkuliahan di kedokteran di universitas ternama di Amerika. Tetapi setelah sekian tahun ya, puluhan tahun dia mengajar, dia tuh merasa bersalah gitu. Dalam arti banyak yang disampaikan itu ternyata tidak benar ya. Khususnya di dalam pendekatan untuk menyembuhkan seseorang ya. Jadi dia mengibaratkan seperti sebuah mobil. Jadi kalau mobil ada misalnya di dashboardnya itu misalnya ada mesinnya rusak gitu ya. Jadi ada indikator lampunya nyala ya di dalam dashboard. Ya. Jadi katanya pendekatan medis itu dia tidak menyelesaikan masalah utamanya, tetapi dia hanya mematikan lampu indikator itu. Jadi hanya simptomnya, hanya gejalanya, tetapi tidak menyelesaikan masalah utamanya. Masalah utamanya di mana? Di batin. Jadi seharusnya justru yang diselesaikan batinnya dulu, sehingga fisiknya menjadi sehat. Nah, yang dilakukan di dalam dunia kedokteran itu rata-rata yang diselesaikan justru gejala-gejalanya tadi. Jadi ibaratnya itu hanya lampu di dashboardnya saja yang dibetulin, padahal mesinnya sendiri nggak dibetulin gitu, seperti itu. Nah, kalau saya baca ini jadi nyambung gitu, bahwa ya dengan dengan mengetahui bahwa alam semesta itu adalah ciptaan batin ya,
Maka batin ini menjadi atau rohani ini menjadi sangat penting. Mungkin itu Prof, komen dari saya. Terima kasih. Kalau begitu Reiki itu, kalau kita melakukan Reiki, kita lagi membersihkan batin kita kan ya. Kan harus disehatkan dulu. It's a medicine. Reiki is a medicine. Ya. Away. Like pill. Ya, saya feeling kayak kita minum pil, tapi batin, untuk batin. Jadi nggak perlu ngeri, jadi kamu menyehatkan diri kamu. Kan kamu banyak luka-luka batin juga. Itu Ibu Rini yang ini aja, yang lemah lembut aja berani. Ya karena belum paham. Ya Pak, saya kira, nggak tahu kalau setuju ya, saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Yusuf sekarang bisa lebih mendalam ya, karena kita sudah ada referensinya dari Urantia, paling nggak dari 127 sama 42. Nanti mungkin masing-masing dari kita bisa mencari homework-nya, kita mencari lagi ada nggak gitu, supaya hari Minggu bisa kita dapat. Sudah itu kita kan, karena Pak Nugroho bilang agak sulit, tapi kalau dapat ini nggak sulit nih Pak, jelas kan, apalagi Pak Putri udah jelasin. Nah, Pak Yusuf kalau nggak keberatan, tugasnya menyampaikan itu, kita yang lainnya mencari di Urantia gitu. Kita punya waktu 4 hari, ada nggak gitu. Kita cari keyword, kata-kata gitu, kata-kata teknik, kata-kata batin, kata-kata cari seperti itu ya. Ini kan saya nyarinya juga seperti itu. Gitu. Nanti ketemu, nanti kita kumpulin gitu. Jadi kita ditanya Reiki apa itu, dasarnya apa ini. Nah ini udah jadi satu teaser lagi gitu. Karena kan nggak sama sekali nggak bicara soal spiritual ini, nggak spiritual dalam pengertian Urantia Book. Paling namanya dari Urantia Book gitu. Tanpa menyebut nama Urantia. Penjelasan ini bisa jadi 2 slide, bisa jadi 2. Ini Pak Reiki sendiri. Dan orang yang menyukai Reiki, sekarang mereka punya pegangan ini. Karena di Reiki kan tidak secara detail dijelaskan teorinya kan Pak ya. Dan bagi orang-orang Kristen yang menganggap ini dari kuasa gelap, bisa dijelasin tambah penjelasan Pak Nugroho, ini dari pendeta loh, orang Jepang, pendeta Kristen yang pengen tahu cara kerja teknik Yesus di mana. Ini referensinya ada. Bisa jadi jembatan sebenarnya kalau ininya Pak. Memberikan pencerahan. Kan tujuan kita sering mencerahkan diri kita, mencerahkan orang lain juga Pak. Betul. Nggak bisa bilang, percaya ya enggak, kasih aja ini, benar nggak, diskusiin, debate. Semakin mereka skeptis, semakin bagus Pak nanti hasilnya. Jadi Pak Yusuf setuju, kita Pak Yusuf dulu setuju nggak Pak? Baik, ini tapi kita harus ada homework dulu. Jadi next week ya, kita kasih dulu masing-masing kontribusilah satu ayat mana yang kalian dapat gitu. Saya ada kontribusi 2 nih. Nah, cari ada homework gitu. Ini paling nggak kalau ada 4 orang, 5 orang kan ada 5 lagi. Jadi dasar kita kuat. Jadi yang nanti selanjutnya diuraikan Pak Yusuf minggu depan itu ada 2 part. Mungkin sejam pertama bicara ini, sejam kedua Pak Yusuf udah masuk di kita gitu. Oh, terasa energi bukan magic nih. Benar ya, berarti batin saya nanti kita bisa lihat batin kita itu kepahitannya ada di mana. Kita scan tuh tubuh kita. Oh, ada di situ. Tiba-tiba datang memori yang udah lama kita udah nggak ingat muncul. Oh, ini penyebabnya. Keluar tuh. Nah, nanti keluar bisa juga dalam selain itu nanti keluar dalam bentuk sound. Nah, itu namanya somatik ya, somatik ya. Ya Pak Ibu ini ya pasti ini ya bisa jelasin somatik. Nanti kita keluar tuh, nggak bisa kata-kata, itu sound yang keluar. Wah, nada keluar tuh, blong. Sound yang keluar. Setuju nggak kita bagi 2 part gitu minggu depan? Sejam pertama kontribusi mengenai referensinya, selain 42 setuju kita cari lagi tambahan-tambahan. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa gitu ya, tapi paling nggak yang dilihat kan upaya kita kan, ya, upaya kita yang dinilai. Upayanya harus cerdas, itu memberikan sukacita kan.